Ribuan rumah di Kecamatan Labuan Amas Utara, Hulu Sungai Tengah terendam banjir. 18 warga Kalimantan Selatan terinfeksi superflu. Kalapas Banjarmasin pastikan oknum sipir terkait dugaan kasus narkoba sudah ditindak tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini hadir menjumpai Anda di edisi Selasa 6 Januari 2026. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik juga akan kami hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Bersama saya Nita Aprilia, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kita ke informasi utama hari ini, Saudara. Lebih dari 1.500 rumah warga di 5 desa wilayah Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih terdampak banjir. Kondisi banjir di wilayah Kecamatan Labuan Amas Utara ini diperkirakan masih akan bertahan 2 hingga 3 bulan ke depan. Sebanyak 1.652 rumah di wilayah Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdampak banjir. Adapun sebarannya 588 rumah di Desa Sungai Buluh, 378 rumah di Desa Rantau Bujur, 378 rumah di Desa Mantaas, 158 rumah di Desa Tabat, dan 150 rumah di Desa Pahalatan. Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah, Muhammad Yani, mengatakan kondisi banjir di wilayah Kecamatan Labuan Amas Utara ini diperkirakan masih akan bertahan 2 hingga 3 bulan, dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah hilir dan dataran rendah. Muhammad Yani memastikan pihaknya akan segera mengoperasikan ekskavator amfibi guna membuka akses permukaan air rawa di wilayah Dusun Awang Landas yang tertutup oleh tanaman gulma. Infrastruktur kita sudah punya amfibi ini, jadi tadi ada kemacetan jalan atau tertutup ya hilir sungai ini. Nah, ini insya Allah dalam beberapa hari akan kita operasikan kembali amfibi untuk membuka akses ke kawasan ini. Camat Labuan Amas Utara, Ahmadi, menjelaskan pemerintah daerah bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah menyalurkan bantuan sembako untuk dapur umum dan ribuan paket bantuan guna meringankan beban korban terdampak banjir. Kita di Desa Sungai Buluh sendiri, kita membuka dapur umum, dan kemudian di Desa Rantau Bujur juga kita akan melaksanakan 1 kali, cuman bantuannya dari Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana mereka menyampaikan bantuan masyarakat sendiri yang mandiri. Kendati sudah cukup lama terdampak banjir, hingga kini warga masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Selain mendirikan dapur umum, pemerintah daerah melalui Puskesmas Sungai Buluh juga secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan warga secara jemput bola. Terdampak banjir lebih 2 minggu, warga di Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah keluhkan berbagai penyakit. Tangani hal ini, Puskesmas Sungai Buluh dirikan 3 posko kesehatan setiap hari guna pelayanan kesehatan secara jemput bola. Lebih dari 2 minggu terdampak banjir. Warga di Desa Sungai Buluh, Mantaas, Rantau Bujur, Tabat, dan Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara keluhkan berbagai penyakit seperti kutu air, batuk, hingga alami pusing. Kepala Puskesmas Sungai Buluh, Siti Hasnah, menjelaskan pihaknya sudah memberikan layanan kesehatan kepada ratusan warga pada 3 pos kesehatan yang bertempat di Desa Sungai Buluh, Mantaas, dan Rantau Bujur. Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan rutin setiap hari, dari pagi hingga siang hari, secara jemput bola bergantian di tiap pos masing-masing.
Dari 3 hari sudah bukanya. Desa Sungai Buloh. Nah di situ kami juga mendirikan posko. Kemudian di sini Desa Rantau Bujur juga ada poskonya. Kemudian Mantaas ada juga poskonya tiap hari. Nah tiap hari dari itu kami pagi. Nah setelah pagi kami jam 12 lanjut lagi untuk ke Desa Rantau Bujur dan Desa Mantaas. Kami tidak menentukan sampai hari apa. Cuman kami berjalan tiap hari. Di mana artinya masyarakat masih membutuhkan pengobatan, kami siap membantu karena kami mendirikan posko, ada 3 posko, 3 desa yang kami dirikan posko ini. Siti Hasnah menambahkan, selain pemeriksaan kesehatan, pihaknya juga menyediakan obat-obatan untuk warga dan dipastikan selalu cukup dan tersedia. Pemerintah daerah setempat memastikan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak banjir akan selalu tersedia setiap hari. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Masih terkait banjir, saudara, dari Kota Banjarbaru. Banjir rendam SD Negeri 2 Bangkal Kota Banjarbaru, di mana proses belajar dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Hujan deras yang mengguyur wilayah Banjarbaru sejak Senin menyebabkan SD Negeri 2 Bangkal terendam banjir. Akibatnya pihak sekolah memutuskan untuk mengalihkan proses belajar mengajar menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Air mulai masuk ke halaman sekolah sekitar waktu maghrib, puncaknya sekitar pukul 1 dini hari. Air sudah mencapai teras ruangan dengan ketinggian sekitar 50 hingga 60 cm. Meski air merendam area halaman dan teras, air tidak sampai masuk ke dalam ruangan kelas. Demi keselamatan dan kenyamanan siswa, terutama murid kelas yang rendah, kebijakan PJJ tetap diambil. Kepala SD Negeri 2 Bangkal, Nur Ihwanto mengatakan, PJJ ini bersifat fakultatif. Jika air benar-benar surut dan tidak ada hujan susulan hingga malam nanti, kemungkinan anak-anak sudah bisa kembali ke sekolah. Namun jika air kembali naik, maka pihaknya akan mengusulkan kembali dilakukan PJJ. Malam tadi sudah mulai naik, jadi mulai maghrib itu sudah masuk ke halaman sampai pukul 1 malam tadi itu sudah sampai ke teras ruangan, tapi alhamdulillah tidak masuk sampai ke ruang-ruang kelas. Jadi ketinggiannya kurang lebih sekitar 50-60 cm malam tadi, kalau sekarang sudah posisi surut mulai. Untuk hari ini, karena juga memang sudah memantau mulai malam tadi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, untuk hari ini pembelajaran kita laksanakan dengan jarak jauh atau PJJ, dengan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Selain SD Negeri 2 Bangkal yang terendam, SMP Negeri 12 Banjarbaru turut terdampak karena masih satu atap atau masih dalam lingkungan yang sama dengan SD Negeri 2 Bangkal. Namun siswa di SMP Negeri 12 Banjarbaru tetap berhadir ke sekolah sembari melakukan pembersihan terhadap kelas yang tergenang air. Saudara, banjir masih merendam di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI.
Saudara, meski tergenang banjir, SDN Sungai Miai 1 Banjarmasin tetap menggelar kegiatan belajar mengajar. Meski demikian, pihak sekolah memastikan akan terus menyesuaikan dengan perkembangan dan situasi di lapangan. Tingginya curah hujan beserta pasang airop menyebabkan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengeluarkan edaran pembelajaran jarak jauh bagi satuan pendidikan yang terdampak banjir di wilayah Kota Banjarmasin. Namun melihat kondisi air yang semakin surut, pihak SDN Sungai Miai 1 Banjarmasin tetap mewajibkan siswanya untuk berhadir ke sekolah dengan catatan siswa dipulangkan lebih awal dari biasanya. Kepala SDN Sungai Miai 1 Banjarmasin, Istina Saukiah mengatakan, meski saat ini kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan sepenuhnya di sekolah, pihaknya terus akan beradaptasi menyesuaikan situasi di lapangan. Dalam edaran itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Jadi kemarin satu hari karena airnya cukup dalam, kami melaksanakan PJJ untuk siswa di rumah. Tetapi guru, staf dan kepala sekolah tetap turun ke sekolah seperti biasa. Nah, kemungkinan kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan untuk turun, maka kami akan PJJ lagi. Jadi kami tergantung kondisi yang terjadi di lapangan berikutnya. Sementara itu, genangan air yang masih merendam halaman sekolah menyebabkan para guru beserta staf sekolah bergotong royong membersihkan halaman sekolah agar tidak licin dan membahayakan siapapun yang melintas. Semua siswa berkegiatan penuh di dalam ruang kelas masing-masing. Sementara itu, puluhan sekolah di Kota Banjarmasin terancam mengalami kerusakan sarana dan prasarana akibat rendaman banjirop serta luapan air kiriman. Selain mengganggu aktivitas belajar, kondisi ini mulai mengancam struktur bangunan dan merusak aset sekolah. Di SDN Sungai Lulu 3, dampak banjir mulai menyerang struktur utama sekolah. Sejumlah ruang kelas dilaporkan mengalami perubahan struktur pada bagian dinding dan lantai yang mulai melengkung. Kondisi ini diduga terjadi karena material bangunan terendam air dalam jangka waktu lama, sehingga memicu pelapukan pada pondasi. Sepertinya ya, analisis kami itu beberapa ruangan di sekolah kami itu ada yang strukturnya melengkung, pergeseran pondasi sepertinya ya. Jadi sudah kami laporkan kepada Dinas Pendidikan dan semoga cepat direalisasikan untuk perbaikan. Jadi sementara kami memilih yang siswanya sedikit yang di ruangan yang paling melengkung itu. Kerusakan fasilitas belajar juga terjadi di SDN Pemurus Baru 3. Ratusan meja dan kursi belajar siswa terancam rusak dan keropos akibat terendam genangan air sejak November lalu. Selain kerusakan sarana prasarana sekolah, area halaman sekolah yang tergenang kini ditumbuhi lumut tebal yang beresiko bagi keselamatan. Kini, pihak sekolah telah mengevakuasi dokumen serta perangkat elektronik ke tempat yang lebih tinggi untuk meminimalisir kerugian material. Sebenarnya yang rusak itu mungkin kursi-kursi, meja-meja, itu kan yang paling banyak. Dalam kelasnya kadang nggak ada belum. Yang belum cuma yang di luar ini aku kan licin. Jadi kami rencana hendak menyikat mungkin 2-3 hari disita. Pendataan kerusakan sarana prasarana terus dilakukan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai acuan teknis dalam proses penyaluran bantuan perbaikan. Kalau rusak kita belum, tapi untuk yang sarpas-sarpas yang penting memang sudah diamankan dari sebelum masa liburan sekolah. Jadi ulun minta yang meja kursi yang baru, kemudian smartboard, laptop, buku, perpus atau berkas-berkas yang penting ditempatkan di tempat yang aman. Mungkin ada beberapa yang dibawa ke rumah dulu diamankan. Nah, itu sambil kita data. Nah, ini sekalian karena dari Kementerian Dikdasmen melalui BPMP itu juga minta pendataan ke semua sekolah yang terdampak banjirop. Jadi kerusakan ataupun terkait dengan peralatan sarana prasarana yang terdampak banjir harap didata. Ini untuk menjadi dasar nanti bantuan juga dari Kemendikdasmen. Selain sebagai evaluasi kita juga untuk pengembangan sarpras di sekolahan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, terdapat 50 sekolah yang terdampak banjir. Jumlah tersebut terdiri dari 5 PAUD, 26 sekolah dasar, dan 19 SMP.
Hingga saat ini, pembelajaran tatap muka di sekolah yang terdampak masih dialihkan ke sistem daring, sambil menunggu evaluasi kondisi keamanan bangunan dan penyurutan air. Saudara, 2.283 jiwa di 8 kelurahan di Kota Banjarbaru terdampak banjir. Curah hujan hingga luapan air diduga penyebab utama air menggenang di permukiman warga. Intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Kota Banjarbaru. Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Banjarbaru sebanyak 2.283 jiwa dari 773 kepala keluarga di 8 kelurahan dilaporkan terdampak oleh luapan air. Proses evakuasi pun dilakukan. Dari 2.000 jiwa lebih terdampak banjir, 152 orang warga memilih untuk mengungsi, serta 578 rumah warga terendam banjir. Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru, Zaini mengatakan, banjir kali ini merata di hampir seluruh kecamatan. Ketinggian air bervariasi dengan rata-rata sepinggang orang dewasa. Selain merendam permukiman, banjir juga menggenangi salah satu tempat ibadah warga. Baik, terkait dengan banjir pada sampai saat ini di Kota Banjarbaru sampai siang ini sudah masyarakat yang terdampak sekitar 2.300 jiwa yang terdampak. Kemudian dari kakaknya sendiri ada 751 jiwa yang terdampak. Kemudian jumlah RT-nya rata-rata hampir seluruh kecamatan terdampak. Selain curah hujan yang ekstrim, banjir diperparah oleh beberapa faktor teknis dan lingkungan seperti luapan air sungai, sistem drainase yang kurang maksimal, dan faktor sampah yang menutup saluran air. Di samping itu, masyarakat diminta untuk tetap waspada akan dampak cuaca ekstrim. Selain itu, pihaknya juga menyiagakan personilnya guna mengantisipasi jika warga membutuhkan evakuasi di lapangan. Saudara, 18 warga Kalimantan Selatan terinfeksi superflu. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Hari yang berkah, sejukkan hati. Fokus kita pada nikmat kita aja. Jangan lihat nikmat-nikmat orang lain. Karena kebencian itu hanya menyiksa hati kita, merusak pikiran kita. Memiliki pendapat. Saksikan Hari yang Berkah setiap Jumat pukul 15.00 dan Minggu pukul 10.00 WITA hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. 18 orang di Kalimantan Selatan terdeteksi terinfeksi influenza AH3N2 subbacterial K atau yang dikenal sebagai superflu. Angka ini menempatkan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi dengan sebaran kasus tertinggi di Indonesia. 18 warga Kalimantan Selatan terkonfirmasi positif terinfeksi influenza A H3N2 subclade K atau superflu. Temuan ini menjadi bagian dari 62 kasus yang terdeteksi di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dia Udin mengatakan, langkah pencegahan menjadi kunci utama untuk memutus penyebaran virus. Masyarakat dihimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan melengkapi vaksin influenza, terutama bagi yang akan berpergian ke luar negeri, agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Walaupun ini tidak menakutkan, tidak membahayakan sebagaimana COVID misalnya, tapi tetaplah kita namanya tidak sakit pun tidak ingin, jadi kita harus menjaga, pakai masker,
kalau misalnya kita sedang flu atau pilek itu untuk mencegah orang lain tertular dari kita, kemudian juga membiasakan hidup bersih, cuci tangan supaya tidak mudah terkena penyakit ke tubuh kita. Masyarakat diharapkan tidak abai terhadap gejala flu. Jika kondisi memburuk, segera periksa ke fasilitas kesehatan, sehingga penyebaran super flu di Kalimantan Selatan tidak semakin meluas. Waspada penyebaran super flu di Banjarmasin, sebanyak 18 warga positif terinfeksi virus influenza AH3N2. Anak-anak, ibu hamil, serta lansia menjadi prioritas pengawasan karena paling rawan terpapar gejala berat. Dari 18 temuan kasus influenza AH3N2 subklat K atau yang dikenal sebagai super flu di Kalimantan Selatan, seluruh kasus terkonfirmasi berada di kota Banjarmasin. Walaupun gejala yang ditimbulkan masih tergolong ringan hingga sedang, pemerintah memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat tertentu. Anak-anak, lansia, serta ibu hamil disebut sebagai kelompok yang paling rawan terpapar dan mengalami gejala berat. Daya tahan tubuh yang berbeda pada kelompok ini membuat resiko penularan menjadi lebih tinggi, terutama di tengah cuaca ekstrim saat ini. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Emma menegaskan agar para orang tua dan keluarga lebih protektif terhadap anak-anak dan anggota keluarga yang sudah lanjut usia. Masyarakat diimbau untuk kembali memperketat protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat berada di kerumunan, rutin mencuci tangan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas jika merasakan gejala flu yang tidak kunjung sembuh. Kelompok yang perlu lebih diwaspadai adalah kepada anak-anak, lansia, ibu hamil maupun kepada orang yang dengan penyakit penyerta. Imbauan yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat, tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, kemudian gunakan masker bila sedang influenza atau flu dan batuk. Hingga saat ini, terdata seluruh pasien yang terdeteksi hanya menjalani rawat jalan. Pemerintah memastikan infrastruktur kesehatan di Banjarmasin masih sangat memadai untuk menangani kasus ini. Saudara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 11A Banjarmasin, Ahmad Heriansyah tegaskan, tidak ada toleransi untuk petugas lapas yang tersangkut kasus narkoba. Hal ini menyusul pengungkapan satu oknum sipir diduga terlibat narkoba pada akhir Desember lalu. Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat oknum sipir di Lapas Kelas 2A Banjarmasin, RM, pada akhir Desember lalu menjadi perhatian serius Kalapas Kelas 2A Banjarmasin. Kalapas Kelas 2A Banjarmasin Ahmad Heriansyah menegaskan, pihaknya sudah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum karena menurutnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sangat jelas dan tegas untuk tidak memberikan toleransi kepada setiap pegawai yang diduga terlibat kasus hukum, termasuk narkoba. Menurut Heri, pihaknya selalu menerapkan aturan tegas, baik kepada warga binaan maupun mereka yang besuk, untuk benar-benar memastikan tidak ada barang terlarang yang masuk lapas apalagi narkoba. Sehingga ketika ada oknum sipir yang terlibat, langsung ditindak dan diproses hukum oleh pihak kepolisian. Saat ini yang bersangkutan sedang ditahan di Kepolisian Polsek Banjar Barat sebagai tersangka, ya, tersangka, dengan kita tetap mengikuti perkembangannya dengan cermat, dan kita juga berdasarkan perintah Kakanwil, ya, dan juga pimpinan kita di pusat, kita akan melakukan tindakan tegas, bahkan sampai mungkin di pemberhentian, ya, apabila memang terbukti dia memang melakukan tindakan itu. Ya. Heriansyah memastikan saat ini tersangka sudah ditahan di Polsek Banjarmasin Barat. Untuk itu dirinya juga mengingatkan kepada seluruh petugas lapas untuk tidak melakukan kesalahan serupa. Karena menurutnya lapas terus memastikan SOP berjalan sesuai ketentuan. Sehingga dengan jumlah penghuni lapas saat ini yang mencapai 1.708 orang dan mayoritas adalah kasus narkoba, maka pengawasan dan prinsip zero toleransi terhadap setiap pelanggaran terus dilakukan.
Kita beralih ke informasi lain, saudara. Warga menuntut penambangan emas dengan alat berat di wilayah Kecamatan Hampang, Kabupaten Kota Baru dihentikan. Warga menuding aktivitas penambangan ini ilegal. Puluhan warga menggeruduk kantor kepolisian sektor Hampang di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kota Baru. Warga dari beberapa desa di Kecamatan Hampang ini datang untuk berunjuk rasa. Dalam aksi damai ini, warga menuntut penambangan emas dengan alat berat yang terjadi di wilayah mereka dihentikan. Warga menuding aktivitas penambangan ini ilegal dan merambah kawasan hutan lindung. Warga khawatir penambangan dengan alat berat ini merusak hutan dan mengganggu mata pencaharian mereka, baik yang bertani, berladang, maupun melakukan pendulangan secara tradisional. Warga juga menyebut aktivitas penambangan telah mencemari sungai hingga airnya hampir tak bisa digunakan lagi untuk mandi, mencuci, dan keperluan lain karena keruh. Kami mohon dengan hormat, dengan hati yang rendah, kami meminta supaya alat yang masuk ke wilayah Desa Moraure kami mohon dihentikan dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Tambang ini kan tambang ilegal, tidak ada izinnya. Ya, jangan semau-mau sajalah bagi kami. Betul. Karena hidup kami adalah usaha kami secara masyarakat di Desa Moraure itu hanya itulah kehidupan kami. Bertani, berladang, bahkan pendulangan secara alami saja yang kami bisa. Itulah kehidupan kami. Sebelumnya, penolakan terhadap penambangan emas dengan alat berat di wilayah Kecamatan Hampang sudah disuarakan warga sejak tahun 2025. Namun, belum ada tindak lanjutnya. Warga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika aspirasi yang mereka sampaikan dalam unjuk rasa ini tak segera ditanggapi. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan oleh Brigadir Deko Henrat Moko dari Satlantas Polres Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Deko Henrat Moko, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Januari 2026, sekitar pukul 08.45 waktu Indonesia Tengah, melaporkan langsung situasi arus lalu lintas, tepatnya di KM 35. Untuk situasi arus lintas, baik dari arah Banjarbaru yang akan menuju ke dalam Kota Martapura terpantau ramai dan lancar. Dan sebaliknya yang dari arah Martapura ataupun Simpang 4 yang akan menuju ke dalam Kota Banjarmasin juga terpantau ramai dan lancar. Kami himbau kepada pengguna jalan, baik roda 2 ataupun roda 4, agar selalu berhati-hati dan kurangi kecepatan. Mengingat saat ini sudah memasuki musim hujan. Untuk itu kami himbau kepada roda 2 agar selalu membawa jas hujan, serta tetap tertib dalam berlalu lintas. Demikian laporan terkini untuk arus lalin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saudara, warga Banjarmasin diimbau tetap waspada terhadap air kiriman dari hulu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, warga Banjarmasin, utamanya yang berada di pesisir sungai, diminta tetap waspada akan kiriman air dari wilayah hulu. Dari data yang dihimpun saat ini, luasan titik banjir berada di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan. Kombinasi curah hujan tinggi, meningkatnya das Sungai Barito dan Martapura, serta kiriman air dari wilayah hulu memberikan dampak banjir yang terjadi, khususnya di wilayah perbatasan dan pesisir sungai di Kota Banjarmasin.
Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, dijelaskan Kepala BPBD Husi Tamrin, saat ini luasan titik banjir terbesar berada di wilayah Banjarmasin Timur, di Kelurahan Sungai Lulut yang melanda 19 rukun tetangga yang dihuni 650 kepala keluarga dengan 1.829 jiwa. Selain juga Banjarmasin Selatan di Kelurahan Pemurus Dalam yang melanda 5 rukun tetangga, 38 kepala keluarga dengan 120 jiwa. Selain itu, beberapa titik di Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat. Di fase 1 ini, Husni mengimbau masyarakat untuk tetap waspada akan kiriman air dari wilayah hulu. Ya, Pemurus Dalam di selatan dan juga di Sungai Lulut. Kalau di daerah selatan itu, selain yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, ya Tanjung Pagar, Pemurus Dalam, juga Pemurus Baru, dan sebagian sudah sampai menyasar ke daerah Kalayan sana, sudah mulai hampir merata karena kirimannya sudah banyak yang turun, baik dari arah Kurau maupun dari arah Sungai Lulut. Kalau dari arah Kurau belum begitu banyak, tapi ini daerah Kurau ini mulai kebanjiran nih. Nah, kita siap-siap juga nanti di daerah selatan. Nah, sekarang ini kan di daerah timur, makanya di daerah timur itu sudah ada yang kita evakuasi. Tapi Berbagai upaya masif terus dijalankan pemerintah Kota Banjarmasin bagi korban terdampak. Bantuan tanggap darurat bencana telah disalurkan. Selain juga melakukan upaya lain dengan gotong royong membersihkan saluran yang menyumbat jalan air, baik sampah dan pampangan, dan melakukan penertiban terhadap bangunan yang dinilai menghambat jalannya air. Sementara itu, Saudara, BPBD Kota Banjarmasin, Tagana, tim gabungan dan juga masyarakat Sungai Lulut dalam pagi tadi melakukan aksi gotong royong bersihkan gulma dan pampangan yang merupakan kiriman dari hulu. Keberadaan gulma dan pampangan ini dinilai juga menghambat arus air di tengah debit air sungai yang meningkat dan merendam permukiman warga. Pemirsa, proses pemecahan gulma yang menghambat jalannya arus air dari wilayah hulu sampai dengan ke hilir di kawasan Sungai Lulut Dalam yang menjadi salah satu wilayah terdampak banjir di Kota Banjarmasin. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memecah daan gulma yang semakin dalam dan juga semakin banyak yang datang dari wilayah hulu yang seperti bisa Anda lihat saat ini. Sana gitu. Dengan alat manual seadanya, BPBD, Tagana, tim gabungan dan juga masyarakat berjibaku gotong royong bersihkan gulma dan pampangan yang menghambat arus air. Deretan gulma ini pun seolah tak henti datang dan bahkan hampir menutup separuh dari sungai yang saat ini meluap di kawasan Sungai Lulut Dalam yang merupakan titik perbatasan dengan Kabupaten Banjar dan sejak akhir tahun lalu merendam permukiman warga. Untuk perlintasan gulma dan pampangan yang merupakan kiriman dari hulu ini, menurut Ketua RT 8 Sungai Lulut Dalam Muas, melewati 4 sungai. Tutupan tebal gulma dinilai menghambat arus air. Sungai di RT 8 ada namanya Sungai Simpang Limau, Simpang Bamban, dan Simpang Gusang. Nah, pada hari ini kami gotong royong ada 3 sungai yang mampu kami, karena satu sungai agak jauh. Jadi yang kami pertama yang kami bersihkan Sungai Simpang Limau, yang kedua Simpang Bamban, dan sebahagian juga Simpang Brahman. Jadi ada 3 titik. Jadi pada hari ini sebahagian kita berada di tempat pengungsian titik sungai Simpang Limau umum. Nah ini, tapi yang lebih parah lagi sebenarnya di dalam. Di dalam lebih parah lagi karena di dalam ini tempat penampungan semua sungai. Titik terakhir terendamnya di sana. Sekretaris Camat Banjarmasin Timur Ahdia Sobari mengatakan, pembersihan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperlancar arus sungai, yang juga dibantu warga sekitar dengan bantuan perahu. Tumpukan gulma dan pampangan kemudian diangkut untuk dibuang. Yang ini kita melibatkan semua stakeholder ya, baik itu dari kecamatan, kepolisian, terus itu BPBD, BNPB juga, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari organisasi-organisasi masyarakat. Kalau dilihat dari yang ada ini kan cukup banyak ya Pak ya. Lalu kemudian yang ini diangkat kemana Pak? Ya, ini kebetulan ada sampah-sampah yang kita kumpulkan ini akan kita buang di tempat ada yang penampungan warga yang mau kebetulan dia mau meratakan tanahnya. Ya.
Jadi angkut ke sana ya? Jadi kita angkut ke sana. Pembersihan gulma dan pampangan ini juga akan dilakukan di beberapa titik perlintasan sungai lainnya di Kota Banjarmasin sebagai langkah pembersihan sungai dari gulma dan pampangan. Saudara, Polresta Banjarmasin melalui Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Moris Widiharto serahkan bantuan kepada korban banjir di kawasan Sungai Lulut Dalam. Bantuan yang diserahkan berupa puluhan dus mie instan hingga telur yang diharapkan dapat membantu meringankan beban warga selama di pengungsian. Mie instan hingga telur diserahkan Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Moris Widiharto kepada Ketua RT 8 Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan sedikit beban warga korban banjir yang berada di perbatasan antara Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin ini, yang telah berlangsung sejak akhir tahun lalu. Dengan sejumlah warga, utama lansia dan anak-anak, terdata mengungsi di musola. Dari Polsek Banjarmasin Timur menyalurkan bantuan dari Bapak Kapolresta Banjarmasin sebanyak 10 dus Indomie dan 250 butir telur ayam, sehingga kita bisa meringankan penderitaan dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang terdampak akibat genangan air ini. Rata-rata di sini kurang lebih 200 kakak yang terdampak ya, kita 500 jiwa yang terdampak. Tak hanya menyerahkan bantuan, Polresta Banjarmasin melalui Polsek Banjarmasin Timur juga andil membantu warga melakukan pembersihan gulma yang menjadi pampangan dengan menurunkan sejumlah personil ke lokasi banjir. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Seorang remaja pelajar SMPN 7 Banjarmasin bernama Husni dikabarkan tenggelam di Sungai Martapura di Kelurahan Pengambangan, Banjarmasin setelah sempat bermain bersama kawan-kawannya. Tim pencarian dan penyelamatan bersama relawan gabungan melakukan penyisiran dan penyelaman di lokasi kejadian. Berawal dari beberapa remaja termasuk Husni, pelajar SMPN 7 Banjarmasin kelas 8 bermain di Sungai Martapura. Namun naas Husni diduga tenggelam saat sedang bermain di Sungai Martapura, tepatnya di RT 9 Kelurahan Pengambangan, Banjarmasin. Orang tua korban Supian berharap pencarian yang dilakukan tim pencarian dan penyelamatan serta tim relawan gabungan dapat membuahkan hasil. Kita sebagai orang tua punya kawat tuh ada harapan untuk keseluruhan supaya ada pelajaran bakunyung ini sebagai orang tua untuk di sekolahan belajar bakunyung, sebab kita kan kota hidup di sungai. Nah, lawan pulang situ sesuai arahan Rasulullah, belajar anak muda berenang. Tapi ini bisa bakunyung? Kada bisa bakunyung, ini kesalahan aku, kesalahan orang tua. Nang kada melajarkan bakunyung. Nah, jadi menyakau itu ada pelajaran bakunyung kayak apa. Jadi siap menghadapi alam kita. Kita kan sekota sudah bersatu sungai. Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 7 Banjarmasin Tony mengatakan Husni dikenal di sekolah sebagai pelajar yang aktif. Selain sebagai ketua kelas, Husni juga aktif di sekolah dan menjuarai berbagai lomba. Tony berharap Husni yang diduga tenggelam di Sungai Martapura dapat segera ditemukan. Kelas 8F. Ini sementara nih dari sekolah mengunjungi sini. Oh, nggih. Begitu kami mendengar kabar dari tadi malam kita menjenguk ke sini, ya standby di sinilah. Hari ini juga kita berusaha ikut melihat bagaimana usaha pencarian yang dilakukan. Harapannya? Mudah-mudahan anak kami bisa ditemukan, syukur dalam keadaan selamat ya. Karena kebetulan anaknya cerdas ini Pak. Dia juara cerita bahasa Banjar tingkat kota Banjarmasin. Ya. Ketua kelas, jadi termasuk aktif di sekolah. Mudah-mudahan bisa ditemukan dengan selamat. Nama apa? Sementara itu, salah seorang tim relawan menyampaikan bersama beberapa relawan lainnya sejak mengetahui informasi korban tenggelam telah melakukan penyelaman di Sungai Martapura, tepatnya di lokasi diduga Husni tenggelam. Namun hingga pagi tadi belum membuahkan hasil. Artinya ada musibah 10.33 kan, atau orang tenggelam diputuskan di daerah Sungai Pengambangan. Jadi untuk tim
Untuk khusus untuk tim water rescue tadi malam melaksanakan penyelaman sekitar pukul 20.30. Dilakukan penyelaman, sudah beberapa kali penyelaman sampai ke pukul 23. Untuk penyelaman karena arus air pasang dan arus deras mungkin yang arus bawah lebih kuat daripada arus atas. Jadi untuk rekan water rescue tadi malam menghentikan penyelaman. Dan sampai saat ini untuk rekan-rekan yang masih bertahan untuk pencarian tahap di atas. Hingga berita ini ditulis, tim pencarian dan penyelamatan bersama tim relawan gabungan terus melakukan pencarian. Upaya bersama ini diharapkan dapat membuahkan hasil. Saudara, akibat banjir yang terjadi dalam beberapa hari ini, sejumlah bengkel motor di Banjarmasin mengalami lonjakan permintaan perbaikan. Bahkan kenaikan perbaikan motor mencapai 20% dari hari biasanya. Banjir akibat rob yang terjadi di kota Banjarmasin dalam beberapa hari ini menyebabkan banyak kendaraan yang mogok akibat melintasi genangan. Akibatnya, banyak kendaraan yang harus masuk bengkel. Salah satu pemilik bengkel, Rizal, mengaku beberapa hari ini terdapat kenaikan jumlah kendaraan yang diperbaiki hingga 20%. Untuk mengurangi dampak kerusakan motor akibat banjir, Rizal mengingatkan agar motor yang mendadak mogok di genangan banjir terlebih dahulu dilakukan pengeringan dan menghidupkan secara manual. Penanganannya didiamkan dulu aja, sekitar 5 menit sampai 10 menit, baru coba diengkol. Baik, untuk ada nggak sih batasan dari terkait dengan ada kan genangan, ada kan batasan agar motor nggak mogok, itu berapa? Jadi ada setengah roda kah atau gimana? Di bawah lubang knalpot gitu. Pemilik bengkel lainnya, Haris, mengingatkan pemilik motor yang mogok agar tidak panik. Disarankan motor dibawa ke tempat yang tidak tergenang dan lakukan starter manual. Khusus untuk motor matic, lakukan pembukaan selang air yang terletak di bawah CVT. Untuk sebelum ke bengkel? Tunggu sebentar, nanti airnya turun kan nggak di bagian motor lagi, kalau dinyalain lagi aja bisa. Tetap belum bisa, itu apa kira-kira yang kenapa? Kalau ada obengnya bukan dipusi dulu pertamanya, dipusi dulu dibuka, masuk di bagian CVT, dibuka dulu yang selang keluar air itu. Mengingat banjir dan genangan masih banyak terjadi termasuk di Banjarmasin, pemilik motor diingatkan tetap waspada dan selalu utamakan keselamatan saat berkendara di tengah banjir. Selain itu, pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, pelantikan dan pengukuhan rektor serta pelantikan wakil rektor Universitas PGRI Kalimantan menjadi titik awal perubahan arah pengelolaan kampus. Pimpinan baru diharapkan dapat atau mampu mempercepat peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi. Pelantikan yang berlangsung di Auditorium UPK menjadi penanda dimulainya kepemimpinan baru di Universitas PGRI Kalimantan. Rektor baru menyampaikan langkah awal yang akan dilakukan setelah menjabat diantaranya konsolidasi dengan seluruh pejabat internal kampus serta restrukturisasi organisasi. Dalam waktu dekat, UPK juga menargetkan pembukaan program pendidikan profesi guru atau PPG, disusul dengan pembukaan program pasca sarjana. Menyikapi hal akreditasi, Rektor Universitas PGRI Kalimantan, Alimuddin Azawad, mengatakan, peningkatan akreditasi akan ditempuh melalui pembenahan menyeluruh, serta melakukan pembinaan kemahasiswaan yang diperkuat dengan kreativitas. Meningkatkan nilai akreditasi, tentu saja pembenahan tinggi, baik itu dari sisi penelitian dosen, kemudian pengabdian, pengajaran, dan juga hal-hal yang lain seperti kemahasiswaan dan sebagainya. Ini semuanya dibenahi, terus ditingkatkan dengan semangat kreativitas, inovasi, bertransformasi di dalam era kompetitif.
Sementara itu, Ketua PPLP PT PGRI Banjarmasin, Dahri, mengatakan pihak yayasan turut mendorong pimpinan baru untuk melanjutkan program-program yang telah dirintis rektor sebelumnya dengan baik, sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Teruskan apa-apa yang sudah dirintis yang baik, perbaiki yang masih kurang, dan teruskan ini juga untuk kemajuan UPK ini. Dengan adanya dukungan yayasan dan kolaborasi seluruh tenaga kependidikan, kepemimpinan baru UPK diharapkan mampu membawa kampus melangkah lebih maju melalui pembenahan yang menyeluruh. Kita ke informasi olahraga, saudara. Tim kesebelasan Banua, Laskar Antasari PS Barito Putra meraih kemenangan tipis 1-0 atas tamunya Persiku Kudus pada lanjutan Championship Liga 2 Grup B di Stadion 17 Mei, Banjarmasin. Hasil kemenangan ini mengunci kokohnya Laskar Antasari di puncak klasmen Grup B Liga 2. Bertanding sebagai tuan rumah, kesebelasan Laskar Antasari Barito Putra sejak awal pertandingan bermain secara agresif untuk memetik poin 3. Pada menit ke-54, melalui sepakan keras dari dalam kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper Persiku Kudus, Nuri Agus Wibowo membuahkan hasil. Gol tunggal tercipta menjadi kemenangan Laskar Pangeran Antasari yang dicetak Rizky Pora. Namun sayang, selanjutnya Barito Putra harus bermain dengan 10 pemain setelah Rizky Pora menerima kartu merah akibat menyikut pemain Persiku Kudus. Dalam kondisi kekurangan pemain, tuan rumah lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik hingga laga berakhir. CEO PS Barito Putra Hasnuryadi Sulaiman mengatakan, pertandingan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak tahun 2019, Barito Putra kembali melakoni laga resmi di Stadion 17 Mei sebagai stadion kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan dan markas besar Laskar Antasari. Alhamdulillah kita bisa kembali ke Stadion 17 Mei kebanggaan kita yang didirikan semenjak tahun 1974. 2019 terakhir kita main di sini. Sekarang 2026, alhamdulillah kembali lagi ke sini. Sebuah kerinduan yang sangat mendalam dan alhamdulillah juga diberi anugerah dengan kemenangan. Ini adalah sebuah rasa syukur yang tak terhingga, dalam hal ini sepak bola dan olahraga sebagai alat pemersatu Banua, Kalimantan Selatan tercinta. Adapun kemenangan 1-0 atas Persiku Kudus ini membuat Barito Putra semakin kokoh di puncak klasmen sementara Grup B dengan raihan 34 poin, sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan menjadi 6 pertandingan beruntun. Diharapkan Laskar Antasari dapat mempertahankan posisi puncak hingga Liga 2 berakhir untuk promosi ke Liga 1 dan menjadi juara liga. Minseng, toko roti legendaris di kota Banjarmasin, hingga kini masih setia menjaga cita rasa roti klasik yang telah bertahan sejak tahun 1930. Berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, toko roti Minseng yang beralamat di kawasan Pasar Sudi Mampir Banjarmasin ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang perkembangan kota Banjarmasin. Di saat kota ini terus bertumbuh dengan segala dinamika dan romansanya, Minseng tetap hadir sebagai salah satu ikon aneka roti yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di kota Seribu Sungai. Usaha roti keluarga ini telah bertahan lebih dari 3 generasi. Dari generasi ke generasi, resep dan cara pembuatan roti diteruskan tanpa banyak perubahan. Menjadi kunci utama Minseng mampu bertahan di tengah himpitan persaingan toko roti modern dan waralaba besar yang semakin menggerus bisnis sejenis di kota yang sudah hampir 5 abad ini. Toko roti Minseng berlokasi di Jalan Pangeran Samudra, kawasan perdagangan lama yang dekat dengan Pasar Ujung Murung, Pasar Bawang, dan Pasar Lima. Lokasi strategis ini membuat toko roti Minseng mudah ditemui dan selalu ramai dikunjungi pelanggan. Roti tawar klasik menjadi menu andalan yang paling diburu. Teksturnya yang lembut dengan sedikit rasa asam dari ragi menjadi ciri khas yang tidak mudah ditemukan pada roti-roti masa kini. Bagi sebagian pelanggan,
Roti tawar minseng paling enak dinikmati dengan cara dicelupkan ke dalam teh atau sirup, seperti kebiasaan masyarakat Banjarmasin sejak dulu. Minseng berdiri sejak 1930. Mulai dari yang pertama itu adalah beliau yang punya gitu kan. Habis itu bapak yang diteruskan dengan bapak anaknya beliau, karena kan beliau meninggal dari bapak. Terus sekarang Beragam kue tradisional turut melengkapi pilihan, seperti kue lapis, bolu, dan sus. Selain itu tersedia pula donat, roti sisir, dan roti sobek. Meski kini minseng juga menyediakan beberapa varian modern, cita rasa klasik tetap menjadi identitas utama. Seiring berjalannya waktu, minseng juga mengalami perubahan dari segi penyajian dan kemasan. Jika dahulu roti dijual dalam bentuk utuh dan hanya dibungkus menggunakan kertas tipis, kini roti telah dipotong rapi dan dikemas menggunakan plastik. Meski demikian, resep asli dan proses pembuatan tetap dipertahankan. Kami tetap menjaga untuk ini pengawetnya itu nggak banyak. Ya, pengawetnya itu ada kan supaya nggak terlalu lama, karena kami ini cuman 3 hari jamur. Jadi itu yang kami jaga supaya pengawetnya nggak terlalu banyak dan itu bisa menjaga kesehatan kita juga. Seperti namanya bubur pelanggan itu roti tawar. Jadi, kalau orang Banjar bilang roti kasur, kalau kami roti tawar, roti buta gitu, karena dia memang pakai gula sedikit tapi dia tetap tawar gitu. Sama roti diet, roti gandum yang dikendalikan dengan ada campuran. Rasa yang tak berubah selama puluhan tahun inilah yang membuat pelanggan setia terus kembali. Bahkan, pelanggan toko roti minseng tidak hanya datang dari masyarakat umum, namun juga dari berbagai hotel dan rumah sakit di Banjarmasin yang telah lama mempercayai kualitas roti minseng. Di usia hampir 1 abad, toko roti minseng bukan sekedar tempat membeli roti. Lebih dari itu, minseng telah menjadi bagian dari sejarah, kenangan, dan memori kolektif warga Banjarmasin. Aroma roti yang menyeruak dari toko kecil ini terus menghidupkan kisah masa lalu, sekaligus menjadi penghubung antara generasi dengan rasa klasik yang tak pernah lekang oleh waktu. Roti minseng dengan segala cita rasa yang terselip dalam setiap gigitan bukan semata tentang sepotong roti, tetapi ada cerita tentang banyak romansa dalam setiap helaan penikmatnya. Minseng bukan sekedar tentang roti, tetapi ada cerita purba tentang Banjarmasin dengan segala jejak sejarahnya. Saudara, berikut perakiraan cuaca esok Rabu 7 Januari 2026. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Uli Mahanani dari Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk hari Rabu 7 Januari 2026 bersama saya Uli Mahanani, Prakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari terdapat sirkulasi siklonik di wilayah barat Kalimantan serta adanya pusat tekanan rendah di benua Australia yang menyebabkan terbentuknya daerah perlambatan angin atau konfluen di sekitar Kalimantan Selatan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah tersebut. Selanjutnya, untuk kondisi umum esok hari di Kalimantan Selatan, angin pada lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Untuk udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 99%. Kemudian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari secara umum di Kalimantan Selatan bagian utara dan timur berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, dan Tanah Laut.
Pada siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan terjadi hujan ringan hingga hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Untuk malam hari diperkirakan masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kota Baru, Barito, Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Tapin, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Pada dini hari, cuaca diperkirakan masih hujan di wilayah Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, sedangkan wilayah lainnya berawan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang untuk esok hari di perairan Banjarmasin, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan perairan Tanah Laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Perlu waspadai terhadap terjadinya pasang air laut yang dapat mengakibatkan banjir rob yang dapat mencapai 2,8 meter pada malam hingga dini hari di perairan muara Sungai Barito dan pesisir Kota Baru. Kami menghimbau pada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi, yaitu seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalanan licin dan tergenang, ataupun pohon tumbang maupun sambaran pertim. Serta diharapkan selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Kami juga mengajak kepada Anda untuk dapat menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir Aceh dan Sumatera melalui Basnas Provinsi Kalimantan Selatan, karena kepedulian Anda sangat berarti. Demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Nita Aprilia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.